Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Oke, di depan saya ada kulkas sub 2 pintu. Ini kendalanya tidak dingin. Kemudian ketika dinyalakan, nah seperti ini. Ketika dinyalakan, listrik langsung mati, teman-teman ya. Nah, biasanya terjadi seperti ini. Biasanya ada konsleting ya. Ada konslet, bisa juga karena mesin kompresor ampere tinggi. Bisa juga kompresor sudah short, bisa juga ada hal-hal yang lainnya ya di bagian sensor defrost, fuse, heater, dan juga yang lainnya lah, pokoknya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor ya. Ini kita cek apakah mesin kompresornya ampernya tinggi atau mesin kompresornya short ya. Karena ketika dinyalakan itu listrik langsung mati. Infonya seperti itu. Tapi kemarin-kemarin infonya bunyi cetik-cetik ya. Tapi setelah diperbaiki sendiri itu langsung listriknya langsung padam, langsung mati, teman-teman. Kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya terlebih dahulu, baru cek di bagian spool mesin kompresornya ya. Dan kemudian ini untuk kabel saya avonya itu agak error, teman-teman ya, dan mohon maaf. Ini kita coba cek, ini dari tadi pagi. Nah, ini saya rasa kabelnya agak sedikit nyambung, nggak nyambung ya. Ini kita coba cek lagi. Oke, udah nyambung. Untuk relay juga masih nyambung ya. Nah, kita cek di bagian spool mesin kompresor. Saya rasa mesin kompresor ini nggak ada masalah, teman-teman ya. Nah, ini bukan nggak ada, teman-teman ya, karena ini kabelnya, teman-teman. Ini kabelnya udah sedikit putus ya, bukan sedikit tapi putus lah, terus nyambung ya. Nah, ini masih ada. Saya rasa ini mesin kompresor masih aman. Nanti kita akan coba cek di bagian kelistrikannya, yaitu di bagian heater dan juga kipasnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut cek yang lainnya, teman-teman ya, karena ini avonya juga sedikit error. Jadi saya coba langsung kita cek di bagian pintu atas, teman-teman ya. Oke, ini pintu atas sudah saya buka. Kita akan coba cek di bagian kipas ya, kipas kita cek semuanya, dan juga di bagian fuse, heater kita cek semuanya, teman-teman. Kemudian ini ada soketan, kita lepas saja soketannya semuanya biar kita bisa cek satu persatu ya, mulai dari heater dan juga kita cek di bagian kipasnya juga. Oke, ini kita udah lepas, kita tinggal pilih kabel yang menuju ke kipas, teman-teman. Oke, ini kabel fuse dan juga kabel heater, teman-teman ya. Kita cek semuanya. Mudah-mudahan ini masih bisa untuk kabelnya, teman-teman. Oke, ini kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita cek di bagian kipas ya, apakah short. Oke, masih ada, dan juga ini masih ada nilai ya. Oke, masih ada nilai untuk kipas. Kita cek di bagian heaternya. Dan kita cek juga di bagian fuse-nya juga, teman-teman ya. Sekalian lah kita cek semuanya. Oke, kita cek di bagian fuse. Oke, masih nyambung untuk fuse-nya ya. Sekarang kita akan coba cek di bagian pintu bawah. Siapa tahu ini kerusakannya ada di bagian pintu bawah. Bisa juga karena fitting lampu ya. Bisa juga karena kabel ya, kabel soketan. Oke, ini kita coba buka dulu, teman-teman ya.
Ini kita buka, kita cek satu persatu semuanya, karena ketika dinyalakan ini lampunya mati teman-teman. Oke, kemudian ini kita pasang lagi aja ya, kita pasang untuk soketan, dan kita akan coba kembali setelah kita melepas lampunya teman-teman ya. Apakah masih listriknya turun atau tidak teman-teman ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini masih lampunya masih mati teman-teman ya. Kita akan coba cek lagi, kita akan coba bongkar di bagian pintu yang bagian bawah teman-teman ya. Ada 2 kabel. Ini kita coba cek semuanya teman-teman. Oke, jadi ini permasalahannya teman-teman ya. Setelah kita cari-cari, ternyata ini kabel min fastnya ini kebalik teman-teman ya. Nah, ini yang salah. Harusnya untuk min fast ya, min fastnya itu kabel coklat dan juga kabel yang warna biru teman-teman. Nah, seperti ini ya. Atau kalian bisa lihat di bagian diagram ini. Jadi ini pemasangannya keliru mungkin teman-teman. Jadi ini tinggal sambung aja, insya Allah untuk kulkasnya sudah kembali normal ya. Nah, faktor penyebab kenapa tidak dingin, kemudian penyebab mesin kompresor bunyi cetik di bagian overload, itu biasanya ada tegangan voltase listrik yang turun ya, sehingga mesin kompresor nggak bisa kerja. Nah, kita pasang teman-teman ya. Oke, jadi ini udah setelah saya pasang semuanya teman-teman, dan alhamdulillah ini kulkas sudah dingin teman-teman. Jadi solusinya ketika terjadi permasalahan overload bunyi, tiba-tiba kulkas nggak dingin, coba kalian diamkan terlebih dahulu baru kalian nyalakan teman-teman. Untuk kipas semuanya aman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.